Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RF Dikit. Sekarang saya akan mereview produk terbaru dari brand terbaru ya, merek Star Toys, yaitu ST01. Dan di bawahnya di sini tertulis Commander GA ST01. Ini box depannya kayak begini ya, simple aja ya. Terus paling di backgroundnya kayak ada gambar sketch dari Blitzwing-nya, antara bentuk robotnya dan bentuk alternate mode-nya ada. Ini ada sketch gitu ya. Nah ini 816 plus, oke. Not for child 0 from 3 years old. Oke, ini depannya, di sampingnya kayak begini, ada gambar sketch Blitzwing-nya dalam bentuk tank. Sama ini juga ada tulisan Commander GA ST01. Ini tulisan apa saya nggak tahu. Sampingnya lagi ini sama kayak tadi juga tulisan begini, cuman di sini ada gambar Blitzwing dalam alternate mode-nya pesawat ya. Dan bagian belakangnya seperti ini ya, kayak gini. Dia ada Blitzwing robot mode, tank mode, dan airplane mode atau pesawatnya ya. Dan tulisan yang tidak saya mengerti dan saya tidak bisa membacanya. Ini hanya saya kasih lihat saja ya, kayak gini. Hati-hati, ini Inggris. Caution, choking hazard, remove or dispose, be careful, do not shoot toward human body, do not, wah, bla 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 bla. Nggak ngerti juga ya, banyak banget, made in China. Oke, ini boxnya kita pikirkan dulu. Dan ini figurnya. Oke, Blitzwing Star Toys. Oke. Ini sebenarnya sih dari Blitzwing sendiri udah ada, ini yang ketiga ya, molding third party dari MP Scale Blitzwing ya. Yang pertama itu dibuat oleh merek KFC. Maaf ya, KFC-nya bukan Kentucky Fried Chicken ya, tapi third party TF. Nah, itu awal-awal dibuat namanya KFC Ditka. Kalau KFC Ditka itu memang dibuatnya memang waktu awalnya itu dibuat hampir mirip. Semua orang bilang, wah mirip kayak jiwannya, ini. Terus dari proporsinya ramping, gimana gitu kan. Nah, setelah itu DX9 buat dengan merek mereka Blitzwing-nya yaitu Jewel. Nah, kalau Jewel dibilang dia lebih modernisasinya ya, dari stylenya gitu ya. Enggak terlalu ngikutin kejiwannya ya, karena bentuk tanknya beda, bentuk pesawatnya juga lebih gede, dan proporsi dia apa sih, pesawat robot mode dia lebih bulky ya. Dan ada minusnya atau kekurangan dari KFC Ditka itu merupakan dari buat dalam robot mode dia berdiri agak susah ya, karena berat ke backpack belakangnya ya. Makanya pas ada di X9 Jewel ada beberapa yang pindah ke Jewel ya. Cuman karena ada beberapa juga kolektor yang tetap mempertahankan Ditka karena lebih kejiwaan akuratnya. Setelah persaingan antara dua brand itu, KFC dan DX9, lama banget. Nah, pas waktu persaingan itu saya lupa beritahu, pas waktu persaingan kedua brand itu, Ventoys ikut serta juga. Cuman dia baru hanya gambar sketch aja, belum ada prototipe sama sekali diumumkan ya. Cuman kalau dilihat sketchnya sih bagus ya, yang versi Ventoys-nya. Kalau dibilang dia gagah, terus di bagian sininya dia kelihatan kayak bantengnya di sini ya, kayak thread tanknya gitu ya, bantengnya di sini. Dan memang keren gitu. Cuman itu masih sketch, hanya gambar, jadi belum ada prototipenya. Dan itu pun dari tahun 2016 ya. Ya mungkin kalau saya salah bisa ditulis di komen di bawah tahun berapa pas waktu sketsanya Ventoys Blitzwing muncul. Sampai sekarang itu pun masih belum ada info mau dirilis. Itu pun sudah sampai 7 tahun ya. Nah, ada orang luar pun yang udah nunggu, dia udah DP, ternyata lama banget keluarnya, yang akhirnya dia batalkan PO-nya dan malah mengambil DX9 Jewel. Kenapa dia bisa mengambil DX9 Jewel pas tahun sekarang? Karena DX9 The World
setelah mereisuenya gitu loh. Jadi masih bisa didapat gitu loh. Kecuali kalau tidak di-reissue ya mungkin yang kolektor luar itu ya nggak mungkin bisa dapat jewel gitu ya. Oke. Sekarang kita ke figurnya. Untuk dari figurnya sendiri, ini saya benar-benar puas ya dan kaget juga. Dari kualitinya pas saya pegang benar-benar kayak premium ya dari kualitas plastiknya ya. Dan saya sudah ya kalau dibilang bicara dengan yang jualnya ini dia perbandingan dengan Fantoys. Bahan plastiknya memang hampir sama kualitasnya kayak Fantoys ya. Hampir sama kayak Fantoys. Dan ini apa ya gimana ya? Pas saya angkat pun lumayan berat, heavy ya. Tapi heavy-nya itu atau beratnya itu bukan di backpack-nya. Backpack-nya ini masih lumayan segini dibanding KFC Ditka ya. Maaf karena saya tidak punya KFC Ditka-nya, jadi saya tidak bisa membandingkannya ya untuk bagian backpack. Nah, dari backpack-nya aja segini tapi beratnya ini benar-benar solid. Gitu ya. Beratnya benar-benar solid ya. Bagian ini nih, ini saya juga baru tahu ternyata ini pakai diecast. Join lutut dia diecast ya. Ini diecast join lutut. Dan di bagian lain lagi kalau bisa dilihat, nah bagian telapak kaki di bawah ini ya. Nah, angkat aja ya. Nah, bagian ini. Nah, ini dia diecast. Ini dia part diecast ya. Cuman saya belum tahu lagi part diecast-nya yang mana lagi. Cuman pasti ini part diecast-nya ada lumayan ya. Cuman yang saya salut, biarpun part diecast-nya banyak tapi dia stabil buat berdiri ya. Dan tidak ada masalah sama sekali buat berdirinya. Untuk artikulasi, oke, saya akan ini kan di bagian kepala dia ada peningkatan ya dibanding di X9 Jewel. Jadi, nah ini dia bisa ke atas ya. Nah cuman kalau yang belum tahu ini disangkanya hanya segini aja ya buat ke atasnya. Cuman dia bisa lebih lagi ke atas karena dia maaf ya, ininya agak ini ada join. Nah ini dia ada join tambahan lagi, jadi bisa lebih ke atas lagi kayak begini. Jadi bisa ngeliat begini dengan posisi kayak terbang kayak begini ya. Kayak gini. Dia memakai ball joint kayak gini. Dan bisa miring begini kepalanya atau miring-miring kepala dan bisa diputar 360 derajat kayak gini. Untuk face dia akurat ya. Benar-benar kayak G1 Blitzwing. Yang pertama kali saya ngeliat Blitzwing tuh keren banget dari gambar itu pas di Transformer The Movie tahun 86 ya. Dari detailnya sama kayak di film G1-nya, merah ininya, kuning ininya, nah merah ininya. Dan kalau apa sih bagi kalian tahu, ini hampir semuanya warna plastik ya. Yang di paint hanya beberapa aja. Jadi kalau bagi semua yang udah megang versi Star Toys ini udah kalau dibilang dari kualitas plastiknya udah kayak premium ya. Mungkin dibandingkan nanti kalau misalnya versi Fantoys rilis, mungkin versi Fantoys lebih mahal pada ini. Tapi ini perbandingannya mungkin bisa setengah harga dari Fantoys kalau Fantoys nanti buat versi Blitzwing-nya. Nah, untuk bagian pundak, sebenarnya bagian ini bisa dicopot ya, kayak begini ya, copot dulu. Nah, copot begini. Jadi dia bisa dikeatasin kayak gini, atau misalnya ke atasnya begini, ke atas. Nah, bisa pol begini ke atas. Cuman karena ada ininya, jadi mentok ya, jadi tidak bisa ke belakang lagi, jadi hanya segini saja. Ke samping bisa segini, kayak gini. Dan ada bicep swivel juga ya, kayak gini, bicep swivel ada ya, kayak gini. Dan dia double jointed ya, kayak begini double jointed. Joinnya benar-benar bagus ini. Oke, nah kita balikin lagi pundaknya. Oke, nah untuk tangan dia bisa diputar ya, putar begini, putar. Oke, dan bisa ditekuk
hanya segini saja ya, tekuk segini saja dan ke depan. Tapi kalau misalnya ini diginiin, saya juga kurang tahu ya. Nah, dia dari jari-jarinya ya segini saja ya. Nah, jari-jarinya dia full artikulasi, terpisah, tiap jarinya terpisah, dan di bagian jempol dia ada ball joint kayak gini dan bisa diginiin ya. Nah, jarinya, dan bisa dipose begini juga kalau mau pose kasih jempol ya, bisa kayak gini. Oke, dia satu-satu ya tiap per jarinya, jadi berartikulasi kayak gini ya, kayak gitu. Oke ya, oke, balik lagi. Untuk joint pinggang ada juga dia, cuman sayangnya terbatas ya, hanya segini karena dia mentok ke belakang bagian ini ya, mentok ke sini. Jadi nggak terlalu banyak buat joint pinggang ya, nggak mentok ke sini ya. Dan untuk versi ini ya, sejak Ditka atau yang jual rilis baru ada ab crunch. Nah, kayak gini. Segini ya, ab crunch-nya ya. Begini. Oke. Nah, kita balikin lagi. Dia sistemnya mirip kayak Magic Square Optimus Prime ya. Dan dia bentuknya apa sih, yang flap depannya ini dia menyatu ya. Jadi diangkatnya begini. Cuman sih memang agak aneh ya. Cuman ya udahlah, mau bagaimana lagi. Oke, untuk bagian kaki, untuk bagian kaki bisa dibuka segini dan dia memakai joint friction ya buat kaki. Ternyata oke, untuk joint kaki dia bisa dibuka segini, masih lebih ya. Nah, ini ternyata bukan joint friction tapi ada joint ratchet, tapi soft ratchet ya. Bisa sampai full segini, sampai split ya. Segini. Oke. Memang agak soft ratchet tapi harus pelan-pelan karena agak ini. Nah. Oke. Nah, untuk ke belakang kayak segini ya, kayak segini, terbatas, dan ke depan segini ya, lumayan jauh juga ya range-nya. Oke. Nah, untuk joint lutut dia pakai sistem double jointed ya. Maaf, ya, double jointed. Nah, kayak gini, full range-nya full ya, mantap. Nah, ini dia part diecast nih ya, ini part diecast ini. Oke. Nah, bagi yang belum tahu pasti ada beberapa ya. Jadi saya akan tunjukkan. Oke, nah bagian ini ya. Nah, ini bagian ini pastikan banyak yang belum tahu ya kayak gini sininya ya. Ntar saya buka dulu coba yang bagian ini ya. Oke. Nah, ini saya buka dulu. Nah, ini kalau misalnya belum tahu, pastikan kalau ininya ditutup kan pastikan kelihatan kayak kopong ke dalam kan, kelihatan ke dalam. Nah, bagi yang belum tahu ini bisa dikeluarin. Dia bagian ini dia ngelipat apa ke sini ya, ke sini nih. Dia ngelipat ke sini, bagian ini nih. Jadi harus dibuka, keluarin buat nutupin yang bagian yang kopongnya. Kayak gini. Nah, jadi bagian kopongnya ketutup ya. Lihat, jadi lebih rapi. Dan untuk yang ininya, untuk bagian ininya dia pas waktu dibuka dari box dia tidak ada ya. Jadi harus dicongkel dari sini, dikeluarin. Oke, ini. Dan bagian berikutnya ini mungkin bagi yang belum tahu ya. Bagian sayap ya. Bentar. Nah. Oke. Bagian sayap ini dia kalau dilipat begini, kan awalnya kan dia pasti kebuka ya kayak begini ya, maaf ya. Nah, awalnya dia begini kan. Nah, ini sayapnya dia ke samping. Sayapnya di sini ya. Nah, kesiniin dia masih begini nyambungnya kan. Nah, bagian ini pas dipasang ke sini, ini pasti awalnya keras banget.
hati-hati, jangan dipaksa pas sudah dipasang. Jadi mau dibukanya kayak begini nih. Ini pasang dulu, ceklek kayak gini. Nah, dibukanya bukan ditarik asal atau ditarik ke samping, ke depan, ke belakang, pelan-pelan. Jadi kayak begini. Maaf ya. Jadi kayak gini, oke, ke belakang, pelan-pelan. Nah, langsung kebuka kayak gini ya. Jadi kebuka begini ya, dibuka begini, bukan ke sini kayak gitu. Jadi hati-hati aja ya. Salah tarik bisa patah. Dan untuk bagian kaki ankle tiltnya ini bagus ya. Dia full, bisa sampai segini. Ankle tiltnya lumayan full, oke. Dan bisa ke bawah juga ininya. Tapi kayaknya hanya sedikit ya. Ke atas bisa segini ke atas. Kayak gitu. Nggak terlalu jauh sih ya. Oke. Dan untuk sayap yang di samping ini itu terserah ya, mau di pose begini boleh atau di pose ke depan boleh kayak begini ya. Mungkin bagi yang suka jiwanya, nah kayak begini ya, kayak gini ya. Nah ya kayak gini. Oke. Nah boleh kayak gini, boleh kayak gini, boleh, terserah Anda aja sih, maunya mau yang gimana yang lebih nyaman buat dipajangnya. Oke. Untuk artikulasi sudah, sekarang aksesoris ya. Yang pertama dia mendapat pedangnya. Pedangnya warna ungu dengan ada warna kuningnya di tengah-tengah sini ya. Kayak gini. Ya, kayak gini, dan warnanya ini warna plastik ya, tapi yang kuningnya dia di pen. Kayak gini. Oke. Dan karena tidak dapat manual, dia hanya mendapat kartu nama. Jadi ini di scan buat lihat di transformnya ya. Jadi biar tahu kartu nama kayak begini, ada tulisan ST Star Toys bahasa Chinese. Dan ya ini juga Chinese juga dengan ada 2 barcode ya. Kayak gini kartu. Dan dia mendapat muka tambahan. Ya, tapi hanya 1 saja sih ya. Nggak banyak ya, kayak dia agak mangap aja gitu mulutnya ya, kayak gini ya, cuman hanya mangap, mulutnya atas kebuka aja ya, kayak gitu. Oke. Dan berikutnya yaitu pistol yang dia pegang ya, kayak gini. Ini gunnya sesuai ya kayak jiwanya ya, warnanya juga warna plastik ungu. Nah kayak gini ya, kayak gini. Oke. Dari sekarang saya membandingkan perbandingannya ya, antara yang saya punya hanya ada DX9 Jewels, jadi saya perbandingan sama itu saja. Oke, ini saya pinggirkan dulu. Oke, ini Jewelsnya. Nah, ini Jewelsnya. Oke. Oke. Dilihat kan bisa perbandingannya. Yang Jewels sama Star Toys. Ya, ini perbandingannya ya, Jewels sama Star Toys. Star Toys dia lebih ramping, kalau Jewels dia lebih bulky berisi ya. Jadi kayak apa sih, binaraga gitu ya. Kayak gini. Sebenarnya juga yang Jewels itu bagus, sebenarnya juga bagus, dari bahan juga bagus dan berat ya, berat. Cuman berat masih beratannya Star Toys ya. Sedikit, tapi kayaknya sama aja sih beratnya. Dari depan kayak begini, kita lihat dari sampingnya ya, bagaimana backpacknya sama. Apa sih lebih alami mana Star Toys sama yang DX9 Jewels, oke? Ternyata tidak beda jauh ya backpacknya, cuman kalau backpacknya lebih alami, lebih akurat yang Star Toys ya dibanding DX9 Jewels ya, kayak begini di samping. Dan untuk dari kaki, dia sayapnya memang lebih bagus yang Jewels. Dia nggak nongol ke depan tapi tetap di samping ada. Nah jadi kayak begini. Dan untungnya yang versi Star Toys dia dikasih pilihan, mau begini boleh, mau dikeluarin boleh ya pilihannya. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Oke, bagian belakang. Nah,
Kalau bagian belakang lebih akurat yang Star Toys ya. Kenapa lebih akurat Star Toys? Karena memang ini sesuai dengan jiwanya. Dan saya paling suka yang setuju kenapa ini turretnya tidak terpisah, tetap nempel di sininya. Nah, kalau versi DS10 Jewel dia terpisah. Jadi kalau nanti pas ditransform, ini pas jadi robot dicopot dulu, transform jadi tank, baru dipasang di tanknya nanti. Hanya itu aja sih ya, perbedaannya ya. Oke, ini dengan Jewel. Berikutnya kita akan dengan karakter lainnya. Ya, ini dengan Megatron. Skalanya. Oke. Skala Megatron. Pas ya dia skalanya ya. Memang Blitzwing dia lebih tinggi ya. Dan berikutnya ini Megatronnya kita bikinkan dulu. Ini dengan Starscream ya. Starscream ini Starscream McToys ya. Oke, ini Starscream. Memang Starscream agak pendek ya dibanding Blitzwing. Itu udah pas sesuai skalanya. Dan dengan berikutnya Soundwave ya. Soundwave. Nah, Soundwave ternyata agak pendek, seharusnya dia hampir sama tingginya dengan Blitzwing ya, cuman ya nggak apa-apa. Ini yang versi MP-nya ya. Oke, Soundwave. Dan dengan Shockwave. Oke, Shockwave. Ya. Benar-benar bagus ya Blitzwing Star Toys. Gimana ya, estetik jiwanya benar-benar kerasa. Oke, ini Shockwave. Ini kita pajang dengan Optimus MP44, MP44. Ternyata tingginya sama ya. Mantap. Dan berikutnya berikutnya dengan Six Shot. Ternyata Six Shot, ini Six Shot yang G Creation ya. Ternyata lebih tinggi Six Shotnya. Nggak nyangka tinggi banget Six Shot ya. Nah, ini perbandingan dengan MPB versi 2 ya. Aduh, imut banget B-nya. So imut banget ya. Oke. Bagi yang suka dengan review saya, bisa di like dan subscribe ya. Komen di bawah bagi yang pengen nanya-nanya lagi soal dari figur Transformer MPSK Blitzwing Star Toys. Dan saya usahakan mungkin tidak terlalu lama ya saya membuat review jaraknya ya. Cuman ya bagaimana lagi, buat mencari bahan itu ya nggak gampang ya. Oke, semoga para subscriber saya sehat selalu dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai jumpa di review saya berikutnya. Decepticon, let's rule. Bye bye.